dan 4 orang golongan Islam. Golongan Islam ini terdiri dari 2 golongan ulama dan 2 dari partai Islam. 2 dari 2 partai Islam. Jadi yang dari partai Islam itu Haji Agus Salim dan Abi Kusno Cokrosuyoso, dan dari golongan ulama Wahid Hasyim dan Kahar Muzakir. Ya. Pertanyaannya, mengapa golongan ulama bukan diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo? Ki Bagus Hadikusumo pada waktu itu karena satu dan lain hal terpaksa pulang lebih dahulu ke Yogyakarta. Sebab itu pada waktu membahas hal ini, membahas Piagam Jakarta pada tanggal 10 Juli setelah Bung Karno menyatakan meminta maaf, Ki Bagus menyatakan ketidaksetujuannya. Tetapi setelah berdebat yang agak panas, kemudian beliau menyatakan persetujuannya setengah-setengah, karena itu pada waktu itu dipotong oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sudah. Ya, gitu. Jadi Ki Bagus diam tanggal 14 Juli itu. Tetapi pada tanggal 15 Juli, Ki Bagus menggugat lagi. Kalau kemarin saya tidak setuju bunyi sila pertama di Piagam Jakarta, sekarang saya menyatakan tidak setuju isi dari pasal 29. Singkatnya dia tetap ngotot bahwa negara itu harus, atau sila pertama itu harus berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam tanpa kata-kata bagi pemeluk-pemeluknya. Berlaku untuk seluruh dunia, seluruh rakyat Indonesia. Jadi Ki Bagus menyatakan hal ini karena dia tidak ikut Piagam Jakarta. Di kebangsaan yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Mr. Subarjo, itu Mr. Yamin, itu anggota Kristen yang lain, Mr. Latuharhari, juga tidak ikut merumuskan di Piagam Jakarta itu. Sebab itu dia juga menggugat sila pertama itu dengan alasan yang lain, yakni alasan bahwa hal itu tidak sesuai dengan hukum adat di Maluku yang menyatakan bahwa anak yang beralih agama Kristen tetap mendapat hak waris tanah, sedangkan menurut syariah kan
tidak bisa anak yang berpindah agama tidak mendapat waris gitu. Itu alasan Mr. Latu Harhari. Nah, setelah Piagam Jakarta, jadi tegasnya Piagam Jakarta merupakan perjanjian luhur yang pertama. Kemudian setelah Piagam Jakarta itu baru ada sidang yang kedua. Singkatnya sidang kedua ini lancar saja. Tetapi yang perlu dikemukakan adalah bahwa anggota-anggota Tionghoa itu bukan orang Indonesia atau tidak merasa sebagai orang Indonesia. Dan pada zaman Jepang itu, Jepang pun masih menganggap orang Tionghoa itu orang asing di tanah Indonesia itu dengan harus membayar pajak orang asing 1/2 dari pajak untuk orang Belanda. Tapi dia membayar pajak. Sedangkan orang Arab dibebaskan. Jadi anggota BPUPK yang dari Belanda, Daler itu juga masih bayar pajak orang asing 1/2, pajak orang sebagai orang Indo-Belanda pun masih suruh bayar itu. Ini menandakan dan hal ini menunjukkan bahwa jadi Wei Chongho, Wei Tiangcui itu waktu ditawari oleh Mr. atau dikemukakan oleh Mr. Yamin bahwa sebaiknya jadi warga negara, mereka menolak dengan menyatakan bahwa kami ini orang Tionghoa, tapi kami juga mau hidup di sini. Tapi kami nasionalis Tionghoa, sebab itu mereka itu merasa onderdan Belanda, kaula Belanda yang menjadi permanen residen di Indonesia, jadi tetap ingin menjadi permanen residen di Indonesia, tetapi tetap jadi warga negara Republik kalau zaman itu Kuomintang, jadi tetap masih jadi warga negara Cina lah pokoknya. Dan resmi memang negara Cina mulai dari Sun Yat-sen itu menganggap Chinese overseas itu, orang-orang Cina di perantauan itu adalah warga negara Cina. Dan inilah kemudian juga, jadi mereka tidak mau. Yang mau ini cuma Lim Kun Hian, tetapi dia maunya juga bahwa dui kewarganegaraan. Maunya dia jadi pilih itu. Jadi kita konsepnya hanya satu kewarganegaraan. Jadi tidak boleh apatride, apatride itu tidak punya kewarganegaraan, tidak boleh bipatride, 2 kewarganegaraan. Saya menyebutkan akhiran E itu karena pada zaman dulu memang menyebutkannya itu patride bukan patrid. Jadi kompromis bukan kompromi itu. Jadi itu bona fide gitu. Jadi D-nya mesti bunyi. Ini kejadian pada masa itu. Sekarang meningkat kepada
berdirinya Republik Indonesia itu ya. Kalau BPUPK itu ada surat keputusannya dari Jepang. Tapi kalau PPKI itu tidak ada surat keputusannya dari hasil perjuangan dari pemimpin-pemimpin kita menyebabkan Jepang memberikan izin untuk mendirikan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang itu bukan mau membantu Indonesia. Interest Jepang itu, jadi latar belakangnya itu, kenapa orang-orang itu, tokoh-tokoh kita itu dekat dengan orang-orang Jepang, karena sebelum perang, orang Jepang itu, radio Jepang selalu menyatakan akan memerdekakan Indonesia. Setelah itu, tetapi setelah Jepang berhasil menundukkan Belanda pada tanggal 3 Maret 42, pada bulan April pun Jepang sudah melarang berdirinya organisasi politik. Jadi baru sebulan dia sudah mengingkari janjinya. Pada waktu itu, pada bulan Maret itu, Jepang sudah mengajak Bung Hatta untuk bekerja sama, tetapi belum mengajak Bung Karno karena Bung Karno ada di Sumatera, ditawan di Sumatera, dilepas di Sumatera. Jadi setelah Jepang tidak berhasil mempropagandakannya dia sebagai saudara tua yang memerdekakan Asia Raya, dia mulai mengundang Bung Karno untuk datang ke Pulau Jawa. Jadi itu memerlukan izin dari Saiko Shikikan di Sumatera yang ada di bawah tentara ke-25. Kalau yang di Jawa ada di bawah Saiko Shikikan tentara ke-16 itu. Setelah Bung Karno datang ke Jakarta pada bulan Juli, baru beliau bersama-sama dengan Bung Hatta mendesak Jepang untuk mendirikan organisasi Pusat Tenaga Rakyat. Jadi Jepang ingin mempropagandakan interestnya, orang Indonesia juga mempergunakan interestnya. Jadi tuduhan Belanda bahwa Bung Karno dan Bung Hatta kolaborator itu sama sekali tidak benar. Bayangkan, Bung Hatta, Bung Karno, dan pemimpin-pemimpin yang lain itu ditahan di internal bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan dianggapnya onderdan, kawula Hindia Belanda. Dianggapnya, jadi orang-orang Belanda kolonialis ortodoks ini dan juga sejarawan-sejarahnya seperti Goebbels tetap menulis buku tentang Soekarno bahwa Soekarno itu adalah onderdan Belanda sampai tahun 1949. Bayangkan itu. Konyolnya itu.
Sedangkan Jepang, kenapa Bung? Jepang menganggap kita itu saudara muda, ya lebih mendingan daripada dianggap kawula. Jepang saudara tua. Oke. Tapi itu cuma senior partner sama junior partner. Kalau Belanda menganggap Bung Hatta, Bung Karno kawula, Jepang menganggap menganugerahi Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Bagushatukusuma itu keluarga Kaisar Jepang